Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan satu bagian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada hari ini dari Injil Matius pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-19. Matius pasalnya yang ke-17 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-19. Kalau saudara sudah menemukan Yohanes pasal 17 ya. Maaf ya. Yohanes pasal 17 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-19. Ya. Kalau saudara sudah menemukan, saya baca, saudara memperhatikan bagian Alkitab saudara masing-masing. Demikian firman Tuhan. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Aku tidak memerintah supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau menjaga mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia, demikian pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita dengan tema commissioning love. Saudara, kalau saya bertanya kepada saudara tentang kata misi gitu ya, apa yang terbesit dalam pikiran saudara? Boleh saudara menanggapi? Kalau saya bilang kata misi, apa yang terbesit dalam pikiran saudara? Siapa aja boleh. Boleh berbicara. Misi, oh ya loh. Punten. Bagaimana saudara memahami kata misi? Nah, saudara, saya rindu saya dan saudara belajar bersama dari apa yang menjadi pendasaran Alkitab bagi kita untuk kita memahami bahwa misi itu sebenarnya pernyataan yang tegas dikatakan oleh Alkitab, dan salah satunya bagian yang kita baca bersama pada hari ini. Kalau saya dan saudara memperhatikan akan bagian ini, rangkaian dari Yohanes pasal 17 ini adalah doa dalam konteks doa Tuhan Yesus. Dan kalau saya dan saudara melihat secara keseluruhan, ada pemaknaan yang begitu dalam terkait dengan doa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, kalau saudara memperhatikan secara keseluruhan dari pasal 17, ada 3 poin penting dari doa yang Tuhan Yesus ungkapkan. Yang pertama itu adalah Tuhan itu berharap supaya Allah itu memelihara murid-muridnya. Dari masa ke masa mereka terus di dalam pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, Tuhan itu berdoa supaya para murid ini mereka dipisahkan dari hal-hal yang jahat. Saudara dan saya tadi sudah memperhatikan salah satu ayatnya. Dan yang ketiga, konteks doa ini juga adalah Tuhan merindukan juga supaya para murid dan semua orang percaya, termasuk gereja, berjalan dalam misi Allah. Dan salah satu poin penting yang ditekankan oleh Tuhan itu adalah yang berkaitan dengan misi itu juga diselubungkan di dalamnya itu adalah tentang ada poin kesatuan. Jadi ada 3 poin penting dan 1 poin terpenting yang didoakan oleh Tuhan Yesus supaya para murid bahkan semua orang percaya berjalan di dalam misi Allah. Dan saudara memperhatikan, saya dan saudara melihat bahwa konteks ketika Tuhan Yesus mengatakan tentang pernyataan ini jauh sebelum gereja terbentuk. Sekali lagi ya, jauh sebelum gereja terbentuk. Dan konteks ini dikatakan kepada para murid, dan doa ini diucapkan kepada para murid. Tapi pernyataan doa Tuhan Yesus ini jauh sebelum gereja terbentuk, Tuhan sudah mendoakan supaya gereja Tuhan itu ada, dan gereja Tuhan itu berjalan di dalam misi, melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Kemudian gereja Tuhan itu memulainya dalam konteks kesatuan. Nah, ini konteksnya saudara sekalian. Jadi saya mau saudara dan saya memahami bahwa kalau saya dan saudara kadang mendengar bahwa misi itu hanya sebagai satu hal yang harusnya dilakukan oleh sekelompok orang atau personil orang atau oknum orang yang memiliki passion, semangat untuk terlibat dan melakukan akan hal itu. Nah, bagian firman Tuhan ini mau meluruskan kepada saya dan saudara untuk menemukan dengan jelas bahwa ternyata Tuhan Yesus itu mendasari dengan jelas
bahwa misi itu sebenarnya DNA-nya gereja. Nah, sekali lagi ya, misi itu DNA-nya gereja. Sehingga pergerakan misi itu tidak bisa terlepas dari yang namanya pelayanan gereja. Nah, saudara dan saya memperhatikan bahwa di dalam konteks bergereja pun ada satu konsep yang dibangun dengan begitu sangat baik supaya gereja itu menjadi gereja yang misional. Itu dimulai dengan konteks yang pasti tentang konteks misi Allah yang mengutus Yesus Kristus. Yesus Kristus diutus di antara untuk memenangkan jiwa kepada para murid diutus ke dalam dunia, dan dunia dimenangkan untuk kembali kepada Allah. Dan kita melihat ini adalah konteks Trinitas yang Allah sudah bangun terlebih dahulu, ya. Mulai dari Allah mengutus anaknya kemudian melalui karya Roh Kudus, kembali lagi pengutusan itu dilakukan kepada Roh Kudus, kemudian bergerak lagi terus menerus. Konteks misi atau konsep misi dibangun melalui konsep Trinitarian Allah terlebih dahulu. Kemudian di dalam bagian ini Alkitab menjelaskan dari konteks Allah Tritunggal yang sudah membangun konsep misi ini, memanggil gereja. Jadi ini tidak bisa dipisahkan saudara sekalian ya. Jadi sudah konsepnya Allah Tritunggal melakukan misi Allah itu sendiri, sudah dimulai dari Allah Tritunggal, kemudian diteruskan kepada gereja. Kemudian dari gereja ini saya dan saudara lihat dimulai daripada pergerakan para rasul saudara sekalian. Ya, dimulai dari pergerakan para rasul, kemudian setelah itu kembali keluar. Jadi makanya kita bilang ada misi ke dalam, ada misi keluar begitu. Nah, misi ke dalamnya itu saudara sekalian kita bisa melihat banyak hal. Dan misi ke dalam itu harus dimulai dengan semua orang percaya sudah memahami kalau gereja itu DNA gereja, misi itu adalah DNA gereja, maka orang-orang yang ada di dalam gereja harus didahului terlebih dahulu memahami tentang apa itu makna DNA ketika dia bergereja. Maka saudara perhatikan akan bagian ini. Pergerakan tentang pernyataan bahwa misi adalah DNA gereja ini sebenarnya sudah dimulai beribu-ribu tahun yang lalu saudara sekalian. Bahkan ada bapak-bapak gereja, bahkan termasuk dalam konteks perjanjian baru pun sudah menegaskan akan hal ini. Ada satu penekanan secara khusus yang kalau saudara dan saya melihat dari kitab Injil 1 Yohanes 3 ayat 9, di situ dalam perjanjian baru secara khusus menekankan tentang bagaimana konsep misi adalah DNA gereja itu dimulai dari benih ilahi. Nah, benih ilahi ini dalam gereja ini, benih ilahi ini adalah digambarkan sebagai Roh Kudus, Roh Tuhan yang dialami oleh setiap orang percaya. Kemudian orang percaya mengalami kelahiran baru. Benih ilahi itu yang berkelanjutan dalam kehidupan orang percaya. Setelah dia mengalami kelahiran baru, dia tidak berdiam diri saudara sekalian. Kelahiran baru yang dialami oleh orang percaya dalam bergereja, Allah menetapkan itu untuk bukan dia berdiam diri dalam gereja. Tapi benih ilahi itu membuat orang percaya untuk melihat, ya, melihat keluar, melihat lebih luas. Benih ilahi itu membuat orang percaya itu memiliki getaran yang kuat untuk dalam lingkup seperti Tuhan mengutus para murid dalam lingkup yang lebih luas, menjangkau lebih luas. Nah, ini pergerakan benih ilahi saudara sekalian. Maka saya dan saudara melihat dengan jelas di sini. Di dalam pergerakan saudara sekalian akhir-akhir ini kalau kita melihat begitu ya, pergerakan gereja-gereja reform mengangkat dengan begitu menggaung terus menerus seakan tanda kutip ya saudara sekalian, tanda kutip seakan-akan memisahkan antara konsep misi dalam gereja dengan konsep peribadahan. Nah ini saudara sekalian, ini yang perlu diluruskan pada bagian ini. Gereja-gereja reform seakan-akan menempatkan adanya perbedaan di dalam misi yang keluar itu di dalam konsep peribadahan. Maka kalau saudara dan saya melihat fokus kebanyakan hampir seluruh gereja-gereja reform akan terfokus hanya tentang ibadah. Tapi saudara kita harus pahami bahwa di dalam beribadah sendiri konsep misi Allah itu diterapkan melalui adanya apa? Pengutusan. Nah, pengutusan ini saudara sekalian menjadi hal yang terpenting bagi pribadi-pribadi yang sudah mengalami DNA ilahi Allah itu dalam gereja itu. Dan pengutusan itu menjadi dasar terkuat orang percaya, orang Kristen dalam bergereja tidak berdiam diri. Jadi
Kalau saudara setiap minggu saya akan mengatakan dengarkanlah berita pengutusan, kemudian saudara berdiam kembali ke rumah, terus saudara terus minggu depan lagi saudara datang lagi terima berita pengutusan. Sebenarnya itu pemaknaan teologis yang begitu dalam untuk saudara dan saya pahami bahwa pengutusan ini merupakan peringatan, ya, suatu peringatan dari Allah bahwa ada benih ilahi dalam diri kita untuk kita bergerak melakukan misi Allah itu. Nah, jadi kalau dikaitkan saudara sekalian tentang misi keluar dan misi ke dalam, kita tidak stop menerima pengutusan saja saudara. Tetapi bagaimana pergerakan kita lebih lanjut. Makanya pada bagian kebenaran firman Tuhan saudara sekalian, pada Yohanes pasal 17 ini, Tuhan Yesus itu menegaskan kepada para murid dengan lebih jelas bahwa saya diutus kepada kamu, kamu itu diutus kepada orang-orang yang lain. Allah mengutus saya datang kepada kamu, kemudian kamu pun diutus pergi. Nah, ini pergerakannya saudara sekalian. Pengutusan yang dilakukan oleh Allah sendiri kepada Yesus Kristus, Yesus Kristus melanjutkan kepada para rasul meneruskan itu. Dan pergerakan gereja, sekali lagi, konsep doa ini ada poin ketiga yang tadi saya sudah bilang tadi. Jauh sebelum gereja terbentuk, Tuhan Yesus sudah mengumandangkan tentang DNA ilahi ini dalam gereja Tuhan supaya ini dilakukan terus. Nah, maka kebanyakan orang percaya yang sudah mengalami benih ilahi itu masih terbatas pikirannya dan menganggap pekerjaan misi itu hanya cuantau, muse, punya pekerjaan. Ini kekeliruannya saudara sekalian. Karena pengutusan, misi yang dikerjakan oleh Allah itu tidak stop hanya sampai ke para rasul. Ya, saudara lihat ya. Tidak stop sampai kepada para rasul. Bahkan ketika para rasul terus mengangkat, lebih banyak orang lagi bergerak terus. Semua orang yang mengalami benih ilahi itu punya tanggung jawab yang sama untuk terus bergerak dalam misi Allah. Nah, pertanyaan sederhana kepada saudara dan saya untuk kita lakukan adalah bagaimana cara saya melakukan supaya DNA ilahi yang sudah Allah taruh dalam hati saya ini, saya nggak terima pengutusan setiap minggu dari gereja stop di situ. Tetapi saya terus melakukannya. Nah, yang terpenting saudara sekalian, yang terpenting saya sudah bilang tadi, proses pengalaman kelahiran baru membuat orang percaya harus menyadari identitas dirinya di hadapan Allah. Sekali lagi, proses pengalaman kelahiran kembali atau kelahiran baru membuat orang percaya harus menyadari identitas dirinya di hadapan Allah. Identitas diri kita di hadapan Allah bahwa kita ini dipanggil dan diutus untuk memberitakan Injil, kasih karunia Tuhan kepada orang lain. Semangat ini yang harus ditularkan kepada jemaat. Jemaat harus melakukan hal itu. Bahwa saya tidak berdiam diri setiap mendengar firman Tuhan, saya berdiam diri. Tapi pergerakan misi, kasih yang menjangkau itu terus lahir, terus hidup dalam diri saya. Maka ini akan terproyeksi dengan begitu jelas tentang konsep misi yang dilakukan oleh kristologi, misiologi, kemudian eklesiologi ternampak dengan jelas keluar kepada dunia lebih luas untuk hidup kita makin menjadi garam, makin menjadi terang, makin berdampak bagi orang lain. Nah, saudara, saya harap secara sederhana saudara dan saya bisa memahami akan hal ini untuk kita hidupi dalam diri kita. Kemudian saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Kristus, kalau saya dan saudara memperhatikan juga saudara sekalian, pada bagian catatan ini pun Tuhan Yesus itu mengatakan, kalau saya bilang tadi, bagaimana kita melakukan? Yang pertama, kita sadari identitas ilahi kita. Benih ilahi sudah ada dalam diri, identitas diri kita ketika kita sudah mengalami kelahiran baru dalam Kristus. Yang kedua, saudara sekalian, satu proses yang Tuhan tekankan bagi orang yang sudah mengalami DNA ilahi itu adalah di ayatnya yang ke-17, perhatikan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu itu adalah kebenaran. Saudara perhatikan, ada proses pengudusan saudara sekalian. Proses pengudusan yang Allah mau saya dan saudara melihat lebih jelas dalam hidup kita masing-masing. Bahwa pribadi-pribadi yang telah mengalami kelahiran kembali, kelahiran baru di dalam Kristus, harus ada di dalam proses pengudusan itu. Dan ini bicara lebih luas tentang bagaimana saya dan saudara tampil menjadi agen-agen misi Allah yang menunjukkan karakteristik Allah sendiri. Karena Allah mau kita memberitakan tentang karya keselamatan Allah, berita Injil Allah itu dengan kita membawa identitas karakter Allah yang ada dalam diri kita. Dan kalau saya dan saudara mengatakan, adakah orang yang kudus di dunia ini? Enggak ada saudara sekalian. Tidak ada orang kudus di dunia ini. Tetapi proses pengudusan itu menjadi proses berkelanjutan seumur hidup yang dialami oleh orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru di dalam
Kristus. Ini proses seumur hidup saudara sekalian. Jadi jangan dengan sangat gampang kita katakan bahwa karena kita ini hidup dalam anugerah, maka kita tidak perlu berproses ada di dalam pengudusan. Tidak saudara sekalian. Orang-orang yang mengalami anugerah di dalam Allah, mengalami kelahiran kembali di dalam baru di dalam Allah, harus tahu identitas dirinya dan dia harus secara sengaja memberi hidup dan dirinya itu untuk aktif di dalam proses pengudusan itu. Maka ketika firman Tuhan katakan supaya misi Allah ini berjalan dengan efektif, proses pengudusan itu pun harus menjadi bagian yang baik dalam kehidupan setiap orang-orang percaya yang sudah ada benih ilahi dalam dirinya. Nah, proses pengudusan ini saudara sekalian, sesederhananya saudara sekalian, agen-agen misi Allah harus menyadari bahwa dia harus terus melekat dengan Tuhan. Ya karena gini saudara sekalian ya, kan tidak mungkin orang menjadi baik tanpa dia belajar. Sesuatu yang mengarah kepada yang baik itu butuh yang namanya proses, bukan? Dan proses itu membantu saya dan saudara untuk makin mengenal diri dan makin mengenal Allah. Nah, ini paling penting. Makin mengenal diri dan makin mengenal Allah. Itu bagian dari proses pengudusan yang Allah mau saya dan saudara alami terus menerus. Makin mengenal diri, makin mengenal Allah, membuat kita terus mau secara aktif, sengaja, terus melakukan, membiarkan diri kita dimurnikan di dalam proses pengudusan itu. Maka kenapa saudara sekalian, gereja itu punya kerinduan yang besar untuk seluruh jemaat Tuhan itu punya pola dan kebiasaan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan intens setiap hari. Sekali lagi, kenapa secara sengaja gereja itu merindukan seluruh jemaat Tuhan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari? Alasannya karena saya dan saudara ada di dalam proses pengudusan terus-menerus. Yang kita harus mengenal diri kita terus-menerus, mengenal Allah kita terus-menerus, dan salah satu cara terkuatnya dengan relasi yang kuat dengan Allah setiap hari. Nah, inilah saudara sekalian, kalau proses ini kita alami dengan begitu indah dan pergaulan kita dengan Tuhan begitu indah kita bangun terus-menerus, benih yang ada di dalam diri kita itu akan terus kita kembangkan lebih luas lagi. Akan terus bertumbuh dengan lebih luas lagi sehingga kita tidak berdiam dengan anugerah keselamatan yang sudah kita terima. Tetapi berapa banyak orang-orang yang akan mendengar tentang berita itu dari diri kita, dari mulut kita. Berapa banyak orang-orang yang akan memahami tentang berita keselamatan itu dari apa yang kita utarakan, dari apa yang kita sampaikan. Nah, ini panggilannya saya dan saudara. Sekali lagi, jadi bukan terbatas hanya di para rasul, hanya di para cuantau, hanya di para musa. Tetapi semua orang percaya yang sudah mengalami benih ilahi itu harus mengalaminya. Saudara, kemudian saudara sekalian, dengan demikian kita akan melihat dengan jelas bagaimana arah atau simulasi misional gereja itu akan bergerak dengan begitu indah. Ya, dimulai dari Allah menciptakan manusia di dalam karya penebusannya, kemudian di dalam Allah mengutus gereja Tuhan ada di tengah dunia ini melalui karya Yesus Kristus yang terus mengutus para rasul, kemudian para rasul terus melipat gandakan, terus berkarya terus menerus, kemudian berlanjut lagi saudara sekalian sampai kepada seluruh dunia mengalami pemenuhan. Ya, makanya Tuhan Yesus sendiri katakan, Kristus itu tidak akan datang kedua kali kalau seluruh ujung dunia itu belum mendengar Injil di dalam Kristus. Nah, ini proses di dalam pemenuhan itu saudara sekalian, tanggung jawab itu saudara. Maka kita gak bisa berdiam diri, menjadi gereja kita gak bisa berdiam diri, kita poles ibadah terbaik, begitu. Setelah kita sudah puas dengan ibadah terbaik, terus apa selanjutnya? Nih, pertanyaannya adalah apa selanjutnya? Apakah gereja hanya terus fokus dengan polesan-polesan ibadah terbaik, tapi pergerakan untuk benih di dalam diri untuk menjangkau itu tidak ada? Nah, ini yang Tuhan Yesus katakan terus menerus. Ini berita, pernyataan, penegasan supaya gereja harus menyadari tanggung jawabnya. Gereja, DNA misi adalah DNA gereja. Jemaat Tuhan yang sudah mengalami benih ilahi di dalam Kristus tidak bisa berdiam diri, tetapi bergerak seperti yang Tuhan Yesus katakan. Terus lakukan, terus lakukan. Kiranya renungan yang singkat ini, firman Tuhan yang singkat ini menjadi
penopang bagi saya dan saudara untuk mempertegas bahwa kita harus terus berkarya sebagai orang-orang yang sudah mengalami benih ilahi itu dan tidak berdiam diri dalam karya kasih karunia, dalam kelahiran baru yang sudah kita alami, dan kita harus menjangkau. Pertanyaan untuk direfleksikan secara singkat pada malam hari ini adalah, bagaimana saudara yang sudah mengalami benih ilahi itu peka dengan orang-orang di sekeliling saudara yang belum mengalami benih ilahi? Bagaimana saudara sekalian yang sudah mengalami kelahiran baru di dalam Kristus peka dengan orang-orang di sekeliling saudara yang belum mengalami benih ilahi atau kelahiran baru? Mungkin itu tetanggamu, mungkin itu karyawanmu, mungkin itu rekan kerjamu, mungkin itu teman sekolahmu. Percayalah bahwa kita hanya alat yang Tuhan pakai untuk menyampaikan. Selebihnya, percaya dan tidak percaya, itu sudah bagian Tuhan. Respon mereka seperti apa, itu sudah bagian Tuhan. Saya dan saudara hanya alat yang Tuhan pakai bahwa benih ilahi yang ada dalam diri kita ini harus bergerak. Nyatakan, beritakan itu. Kasih yang sesungguhnya dari Allah sudah Allah nyatakan melalui karya misi agung Allah dari surga. Allah mengutus Yesus ke dalam dunia merupakan misi agung Allah untuk menjangkau, menyelamatkan dunia. Bagian saya dan saudara yang sudah mengalami benih ilahi itu, ayo nyatakan itu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa setiap kami yang telah menerima Kristus Yesus, Roh Kudus telah ada dalam hati kami, benih ilahi itu telah ada dalam hidup kami. Dan kami harus mengingat panggilan bergereja, bahwa gereja hadir di tengah dunia ini untuk menjangkau. DNA gereja adalah misi yang harus dikerjakan. Setiap pribadi kami yang hadir pada tempat ini, kami pun adalah orang-orang yang menyadari bahwa kami adalah utusan Tuhan. Kami tidak bisa berdiam diri semata dengan anugerah keselamatan yang sudah kami terima. Kami dipanggil, kami diutus menjangkau. Mungkin itu adalah sahabat terbaik kami, teman sekolah kami, rekan kerja kami, karyawan kami, tetangga kami. Siapapun itu, orang-orang di sekeliling kami. Tuhan memanggil kami, Tuhan mengutus kami untuk terus menyatakan kasih Allah yang luar biasa itu kepada mereka. Selebihnya kami tahu itu urusan Tuhan. Tapi Tuhan mau ingatkan kami bahwa kami ini adalah agennya Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan, menyatakan. Biarkan kami kembali dalam panggilan itu. Getaran hati kami bergelora ketika kami melihat orang-orang di sekeliling kami masih hidup jauh dari Tuhan. Bergelora kerinduan kami ketika kami melihat orang-orang belum mengenal Tuhan dan kami rindu mereka mendengar kesaksian tentang Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.